Anak yang ada dalam rumah tangga kita merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, karena Allah percaya kepada kita. Jujur, menyia-nyiakan amanah dalam Islam itu hitungannya khianat, Pak. Khianat hitungan dalam Islam. Dan khianat itu, Pak, merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ulun minta maaf, ulun minta ridho. Mungkin pian-pian sudah lupa. Baginda Nabi sendiri mengingatkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila thalathin." Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 yang akan terus mengikutinya. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih yad'uhu. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Bukankah dalam riwayat lain baginda Nabi mengajarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam kondisi yang suci. Fa'abawahu nasraniyan ma yahudiyan aw majusiyan. Maka orang tuanya lah yang akan membuat anak itu bisa menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi dalam kehidupannya. Saya punya contoh, Pak. Kami masih lagi. Mudah-mudahan contoh ulun nggak terjadi di sekitar masjid kita, di rumah kita ini. Amin. Contoh ulun gini. Suatu hari terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita. Api membesar, masyarakat kita pada panik, tetangga-tetangga kita di dalam tidak tahu ada kebakaran di samping rumah. Diteriakanlah kita dari luar, "Pak, Bu, ayo keluar, di samping rumah terjadi kebakaran." Ya karena kita benar-benar tidak tahu, kita lihat dari jendela. Begitu kita lihat, api sudah membumbung besar. Kita buru-buru masuk ke kamar untuk beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Kan begitu biasanya orang kebakaran. Bujur. Ketika lagi enak kita beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar, kita saksikan di samping rumah terjadi kebakaran, anak malah enak-enak tertidur pulas. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran hebat, anak malah tertidur pulas? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunkan. Kalau kada mau bangun, angkat. Oh, alhamdulillah. Berarti memang benar tuh. Semua jawaban di setiap masjid sama. Kalau anak kada mau bangun, angkat. Baik. Pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kalau untuk urusan api dunia Bapak Ibu mau upaya-upaya ngangkat anaknya supaya tidak terbakar. Lalu kenapa untuk urusan api neraka Bapak Ibu kadang mau upaya-upaya gendong anaknya supaya tidak masuk ke dalam neraka? Padahal panasnya api neraka itu sabaina marrat 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Kenapa namun upaya-upaya? Kenapa kita dalam ibadah cuma mementingkan diri kita saja, Pak? Sehingga jangan salahkan masjid-masjid sekarang ini beralih fungsi menjadi macam museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Coba tengok sebelah kita pagi hari ini. Rata-rata yang isi masjid sudah 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara generasi muda Islam pada kemana, Pak? Imam Syafi'i kalau hendak masuk ke dalam satu masjid, satu kampung, yang beliau lihat cuma 2 perkara. Beliau nggak lihat orang tuanya rajin ke masjid, sering hadir di masjid, tak bangga Imam Syafi'i. Tapi ketika melihat 2 perkara ini, Pak, gembira hati Imam Syafi'i. Apa? Pertama, masjid lebih bagus daripada rumah sekitar, dan yang kedua, anak-anak muda masih mau masuk masjid. Ya kalau Bapak masuk masjid tidak ada prestasi, Pak. Ini ada prestasi memang sudah waktunya. Lalu sanjo. Kalau anak-anak muda mau masuk ke masjid, ini yang paling dahsyat.
teringat sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi pernah bersabda, "Saya di zamanin ala ummati la yabqa minal Islam illa Islam, wa la yabqa minal Quran illa Rasul. Masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ini sekarang terjadi Pak hadis tadi. Kita tak pernah peduli dengan urusan agama anak-anak kita, yang kita lebih sering egois sebagai orang tua dalam beragama. Jujur. Padahal anak kita itu bercontoh kepada kita. Baginda Nabi dalam riwayat lain mengingatkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama Pak buat anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita bisa membaca, sebelum anak-anak kita pandai menghitung, yang mereka lihat adalah akhlak dari orang tua. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengajarkan mafil aba fi abna. Biasanya kalau bapak kalong, anak kan jadi kampret. Betul. Bapaknya nyolong, anaknya ikut nyopet. Fotokopi dalam rumah tangga bagaimana asli. Artinya jangan pernah kita berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri nggak bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh dan soleha. Jangan berharap kita di anak-anak utara ini mempunyai generasi muda yang Qurani, sedangkan untuk menghidupkan Al-Quran saja kita nggak pernah mau. Dan jangan pernah berharap masjid-masjid bakal dipenuhi anak-anak muda untuk sholat berjamaah, sedangkan kita orang tua masih sering egois melakukan ibadah sendiri. Ulun tanya, ulun minta ridho, ulun minta maaf. Bu, bidadari surga, amin, alhamdulillah ada surganya. Kapan terakhir kali Bapak Ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan terakhir kali Bapak memeriksa bacaan sholat anak-anaknya? Kapan? Kapan terakhir kali kita mengajak anak untuk sholat berjamaah di Masjid Qaryatul Thayyibah ini? Kapan? Benar kita subuh sholat hadir di masjid, kita mau bangunkan anak kita sedang tertidur, tapi begitu mau kita bangunkan, biasanya bini kita Pak, jangan dibangunin Pak, anak kita baru saja tidur jam 2:30. Kalah kita sekarang dalam mendidik anak Pak. Suka atau tidak suka, ulun minta ridho, ulun minta maaf. Cara kita mendidik anak saat ini Pak sangat berbeda dengan cara orang tua kita dulu mendidik kita. Jujur, orang tua kita dulu mendidik kita Pak. Orang tua dulu mendidik kita. Nah, contoh saja, contoh taharusan bin nikmah. Karena saya sedang menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat sama Allah itu kasih tahu orang banyak, jangan disembunyikan. Dulu ketika ulun masih kecil, kami masih kecil, Ustaz Fikri Haikal, Ustaz Lutfi Faluti, saya, Syauki, dan Zaki adik saya. Itu dulu kalau kami telat bangun sholat subuh, telat di sini bukan jam 6, jam setengah 7 Pak. Di keluarga kami itu kalau jam 6, setengah 7 udah nggak sholat subuh itu mana. Dan itu selesai saja. Telat saja kami bangun sholat subuh. Telat itu ketika ayah sudah kembali dari musola, itu telat. Sudah balik ke rumah dari musola, itu telat. Ketika ayah sudah balik, almarhum ayah sudah balik ke rumah, melihat kita masih tidur, nggak ngomong apa-apa. Beliau itu jarang ngomong. Beliau masuk kamar mandi, ambil segayung air, langsung diguyur ke kami. Tanya sama kita, apakah kita melakukan hal seperti itu? Dulu ketika almarhum sedang safari dakwah, macam kayak saya ini,
Umi saya itu bikin pengajian anak-anak, mengajarkan Baghdadi, belajar Quran sama-sama untuk anak-anak tetangga. Dan ketika ngajarin itu, umi saya sama Quran itu galak, nggak pandang, mau anak mau apa, galaknya luar biasa. Kepada anak tetangga galak, kepada anak sendiri galaknya 2 kali lipat. Demi Allah. Kalau lagi ngajar umum, itu jam belajarnya itu jam 4 sampai setengah 5. Tapi kalau buat kami anak-anak beliau, dari setengah 5 sampai habis isya itu wajib baca Quran sendiri. Dan dalam mengajarnya, kalau belum nangis belum dilepas kamera. Demi Allah. Sampai saya protes sama ayah. Ya, ada apa saja? Mama nih kalau ngajarin Quran galak banget ya. Ayah cuma senyum, enak kan? Ya nggak begitu lah ya, kami juga mau ya, cuma jangan galak-galak. Ya namanya anak kecil Pak ya, namanya anak kecil. Jangan galak-galak seperti itu. Ayah cuma, saya ingat Pak, demi Allah ayah, orang tua kami ngomong, Ki, kalian itu tanggung jawab kami nanti di hadapan Allah. Kalau kami nggak mendidik kalian nanti bisa baca Quran, kami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan maaf, kami ini orang tua kalian nggak akan pernah hidup selamanya. Ini yang ayah sedih nanti. Kalau sekarang ayah mama nggak tegas dalam mendidik agama, kalian nggak bisa ngaji, nanti ketika kami orang tua kalian meninggal dunia, siapa yang bacain Quran buat kami nanti? Iya, kalau kalian dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah, kalian bisa panggil guru-guru kalian bayar. Tapi ketika kalian rezekinya Allah kasih pas-pasan, siapa yang bakal bacain Quran buat kami? Siapa yang bakal menghatamkan Quran buat kami? Siapa yang bakal bikin haul buat kami nanti? Pernahkah kita berpesan seperti itu kepada anak kita? Anak kita tergantung dari kita.